Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Krisis. Kalian tahu nggak, dalam pengelolaan krisis kesehatan ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-krisis kesehatan. Kedua, darurat krisis kesehatan. Dan yang ketiga, pasca krisis kesehatan. Setahu aku nih, kegiatan di pra-krisis kesehatan itu terdiri dari yang pertama, pencegahan dan mitigasi, kedua, kesiapsiagaan, ketiga, penyiapan dan peningkatan sumber daya kesehatan untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis kesehatan. Kira-kira kegiatan apa ya pada saat pencegahan dan mitigasi di pra-krisis kesehatan? Upaya pencegahan dan mitigasi meliputi kegiatan pertama, peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk antisipasi keadaan atau kondisi krisis kesehatan. Yang kedua, profilaksis dan vaksinasi. 3, komunikasi risiko. Keempat, penyusunan peta risiko. 5, penyusunan rencana kontingensi. Yang keenam, penyusunan rencana kedaruratan fasilitas kesehatan. 7, penyusunan rekomendasi untuk menurunkan risiko bencana. 8, simulasi dalam ruangan atau tabletop exercise dan simulasi lapangan. 9, registrasi dan pemberdayaan relawan kesehatan untuk penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat. 10, peningkatan kewaspadaan di pintu masuk wilayah. 11, penguatan kapasitas laboratorium kesehatan. 12, penguatan kapasitas sumber daya. 13, pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana. 14, kemitraan dan partisipasi publik, dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi peringatan dini. Upaya kesiapsiagaan meliputi kegiatan, yang pertama, penyebarluasan informasi sistem peringatan dini. Kedua, pemutakhiran peta risiko dan rencana kontingensi sesuai dengan situasi siaga. Ketiga, penyusunan rencana kesiapsiagaan dan krisis kesehatan di wilayah, desa, atau kelurahan. Keempat, penyiapan mobilisasi sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Pelaksanaan pengawasan dan respon kesehatan di pintu masuk, bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara, dan wilayah. 6. Surveillance berbasis laboratorium. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan kepatuhan masyarakat dalam sikap dan perilaku untuk antisipasi keadaan atau kondisi krisis kesehatan. Terus, peningkatan sumber daya kesehatan, kegiatannya ngapain aja ya? Untuk peningkatan sumber daya kesehatan, kita melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan perbekalan kesehatan termasuk obat, alat kesehatan, dan logistik lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan krisis kesehatan, pada tahap prakrisis kesehatan dibentuk pertama, tim manajemen krisis kesehatan atau Disaster Health Management Team. Kedua, tim kegawat daruratan medis atau Disaster Medical Teams. Ketiga, Pusat Kendali Darurat Krisis Kesehatan atau Health Emergency Operation Center. Tim manajemen krisis kesehatan atau Disaster Health Management Teams berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk tingkat pusat, secara ex officio berkedudukan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang krisis kesehatan, dan di Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, atau Kabupaten Kota untuk tingkat daerah. Tim manajemen krisis kesehatan pada situasi darurat krisis kesehatan berperan sebagai pengendali Pusat Darurat Krisis Kesehatan atau Health Emergency Operation Center. Pengendali Pusat Darurat Krisis Kesehatan bertugas memberikan pelayanan dan pelindungan kesehatan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan melalui kegiatan-kegiatan tanggap darurat krisis kesehatan. Tim kegawat daruratan medis atau Disaster Medical Teams terdiri dari berbagai profesi tenaga kesehatan. Pada saat darurat krisis kesehatan dikoordinasikan dan dimobilisasi oleh Pusat Kendali Darurat Krisis Kesehatan atau Health Emergency Operation Center. Tim kegawat daruratan krisis kesehatan memiliki tugas memberikan pelayanan kegawat daruratan dan evakuasi medis, pelayanan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
Oh, jadi itu kegiatan di pencegahan dan mitigasi dalam prakrisis kesehatan. Lalu, di kesiapsiagaan, kegiatannya apa aja ya? Kegiatan pada tahap siaga darurat meliputi yang pertama, operasionalisasi Pusat Darurat Krisis Kesehatan atau yang dikenal dengan Health Emergency Operation Center. Ini dilakukan oleh tim manajemen krisis kesehatan atau Disaster Health Management Teams. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian cepat kesehatan atau yang dikenal dengan istilah Rapid Health Assessment. Kemudian selanjutnya, melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasi krisis kesehatan. Kemudian yang keempat, mobilisasi tim kegawat daruratan medis atau Disaster Medical Teams. Kemudian surveillance. Yang keenam, analisis kebutuhan bantuan. Yang ketujuh, mengordinasikan relawan kesehatan. Kedelapan, mendistribusi dan mobilisasi relawan. Kesembilan, mempersiapkan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan tanggap darurat. Kesepuluh, menyiapkan fasilitas isolasi dan fasilitas karantina kesehatan. Kesebelas, mobilisasi logistik dan perbekalan kesehatan. Kedua-belas, pengumpulan data informasi dan pemantauan terus-menerus kondisi krisis kesehatan. Serta 13, pelaksanaan informasi dan komunikasi krisis kesehatan. Sedangkan kegiatan pada tanggap darurat krisis kesehatan meliputi pertama, operasionalisasi Pusat Darurat Krisis Kesehatan atau yang dikenal dengan Health Emergency Operation Center. Ini dilakukan oleh tim manajemen krisis kesehatan atau Disaster Health Management Teams. Yang kedua, melakukan penilaian cepat kesehatan atau Rapid Health Assessment. Kemudian yang ketiga, melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasi. Keempat, mobilisasi tim kegawat daruratan medis atau Disaster Medical Team serta relawan kesehatan. Yang kelima, mobilisasi logistik dan perbekalan kesehatan. Yang keenam, melaksanakan komunikasi risiko. Yang ketujuh, melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, pengumpulan data dan informasi dan melakukan pemantauan terus-menerus kondisi krisis kesehatan. Serta kesembilan, melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan. Kegiatan pada transisi darurat krisis kesehatan merupakan upaya pemulihan awal untuk mencapai pelayanan kesehatan agar berjalan sesuai standar. Ini meliputi 3 hal. Yang pertama, melaksanakan program kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian kebutuhan kesehatan atau Post Disaster Need Assessment untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan kesehatan dalam pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penguatan pelayanan kesehatan melalui intervensi perbaikan program kesehatan dan sarana prasarana. Setelah kedaruratan berakhir, maka kita masuk ke dalam suatu fase yang dinamakan pasca krisis kesehatan. Pengelolaan pada tahapan ini tujuannya untuk mencapai perbaikan sistem dan sumber daya kesehatan melalui upaya rehabilitasi dan upaya rekonstruksi. Lalu, apa yang dimaksud dengan upaya rehabilitasi dan upaya rekonstruksi? Upaya rehabilitasi merupakan upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan kesehatan sampai tingkat yang memadai seperti kondisi sebelum terjadinya krisis kesehatan. Upaya tersebut berupa penguatan pelayanan dan manajemen kesehatan melalui intervensi perbaikan program kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, penguatan sarana, prasarana, peralatan kefarmasian, dan perbekalan kesehatan lain, serta penguatan partisipasi dan kemitraan publik. Upaya rekonstruksi merupakan upaya peningkatan semua aspek pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya krisis kesehatan. Upaya tersebut berupa
penguatan pelayanan dan manajemen kesehatan melalui intervensi perbaikan program kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, penguatan sarana, prasarana, peralatan, kefarmasian, dan perbekalan kesehatan lain, serta penguatan partisipasi dan kemitraan publik. Pengelolaan krisis kesehatan pada tahapan pasca krisis kesehatan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Demikian seri tahapan pengelolaan krisis kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.